Perkenalkan, nama saya Agustinus Aryo Lugisworo. Saya adalah dosen dari program studi Sosiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Dalam video ini saya akan menunjukkan cuplikan proses pengajaran yang saya lakukan dalam mata kuliah pengantar sosiologi, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib dan ditawarkan atau harus ditempuh mahasiswa pada semester pertama. Mata kuliah ini adalah mata kuliah yang saya ajarkan sejak saya pertama kali mengajar di program studi ini hingga sekarang, dan menjadi salah satu mata kuliah kompetensi inti dari saya. Kemudian adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep-konsep dasar sosiologi. Kemudian mahasiswa mampu mengaitkan antara konsep satu dengan yang lain dalam memahami realitas sosial. Kemudian mahasiswa mampu menggunakan konsep, keterkaitan antar konsep dan analisis sosiologi sederhana dalam memahami realitas sosial. Kemudian dalam cuplikan nanti saya akan menyampaikan materi di dalam minggu keempat, di mana pembahasan yang dilakukan dalam minggu keempat itu adalah mengenai penelitian sosial, khususnya terkait dengan apa itu metode saintifik, kemudian bagaimana proses penelitian dalam ilmu sosial, kemudian yang ketiga etika penelitian dalam ilmu sosial. Adapun proses pembelajaran saya lakukan, delivery yang saya lakukan adalah melalui ceramah, kemudian terkait dengan interaksi saya sampaikan melalui proses tanya jawab dan diskusi kelas. Kemudian untuk assessment saya lakukan menggunakan kuis yang dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah proses perkuliahan itu berakhir. Dan pada minggu berikutnya kuis tersebut akan penilaian atau assessment tersebut akan kami bahas di awal minggu berikutnya untuk memberikan arahan yang lebih jelas terkait dengan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Demikian perkenalan dari saya. Berikut ini adalah cuplikan video pengajaran tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih sudah bergabung di perkuliahan ini di mata kuliah pengantar sosiologi, di mana di minggu keempat ini kita akan melanjutkan diskusi kita setelah kita di awal bicara tentang mengenali mata kuliah ini, kemudian kesadaran sosiologis dan juga imajinasi sosiologis. Kita akan masuk pada pembahasan mengenai penelitian sosial sebagai salah satu aspek penting dalam proses produksi pengetahuan sosiologis. Nah, materi ini sudah saya sediakan, sudah saya submit di LMS di situs kuliah. Jadi teman-teman jika ingin memahami kembali dan membaca lagi, silakan teman-teman download materi ini di situs kuliah. Oke, baik. Berkaitan dengan penelitian sosial, apa itu penelitian sosial? Kita akan mulai dari sesuatu yang paling sederhana, yaitu dari aspek definisinya dulu. Penelitian, research itu adalah kira-kira kalau dipahami kembali, dia adalah satu bentuk penelusuran investigatif secara sistematis dan logis untuk mencapai kebenaran. Nah, kita di minggu kedua kita sudah bicara tentang kesadaran sosiologis, dan kita sudah membahas bahwa yang namanya pengetahuan sosiologis itu meskipun terkesan kok tidak seperti pengetahuan lain yang sangat teknis, tapi dia sifatnya berbeda dengan pengetahuan yang sifatnya common sense. Jadi ketika common sense itu mungkin kita bisa menjumpai dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mudah, pengetahuan sosiologis itu dia disusun atas dasar research yang mana dicapai dengan cara yang sistematis dan logis, dan bagaimana cara untuk bisa menjangkau sistematika dan logika berpikir ini. Caranya adalah dengan metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah? Metode itu adalah cara, jadi bagaimana cara untuk berpikir secara sistematis dan logis. Kira-kira kalau diterjemahkan, dia adalah langkah sistematis dan terorganisir guna memastikan objektivitas dan konsistensi penelusuran terhadap satu permasalahan. Jadi entah itu nanti yang teman-teman akan mendapatkan pembahasan mengenai konflik atau mungkin kelas sosial dan bagaimana hal itu diteliti dan dipelajari.
caranya adalah dengan logika berpikir yang dia sifatnya logis dan sistematis melalui media atau melalui sesuatu yang disebut sebagai metode ilmiah. Nah, kemudian karena tadi ada langkah gitu ya, lalu kira-kira langkah dari metode ilmiah dalam dunia sosial itu seperti apa? Ini ada bagannya, gitu ya. Mana bagan itu saya ambil dari buku literatur yang kita gunakan, sudah tersedia juga di situs kuliah dari Cypher. Ada beberapa langkah, mulai dari mendefinisikan masalah, review literatur, kemudian merumuskan hipotesis, kemudian yang keempat menentukan metode penelitian, termasuk metode pengumpulan dan analisis data, sampai yang kelima merumuskan kesimpulan. Dan kemudian di akhir nanti setelah kesimpulan ada diharapkan hal itu dapat memacu atau memicu adanya penelitian-penelitian lain untuk kebaruan penelitian yang selanjutnya. Jadi ketika teman-teman misalnya sudah meneliti terkait dengan misalnya pengaruh kelas sosial, pengaruh pendapatan terhadap tingkat pendidikan seseorang. Oh ternyata ada hubungannya. Lalu kemudian diperdalam lagi seberapa jauh tingkat pendidikan, tingkat ekonomi ini berkaitan terhadap tingkat pendidikan. Itu kemudian kira-kira untuk masing-masing level itu dia hubungannya seberapa dekat sih? Nah itu bisa diteliti selanjutnya, kemudian diperdalam lagi. Kalau suatu hal itu sudah diteliti, maka dia akan berkemungkinan besar bisa memunculkan penelitian-penelitian selanjutnya. Di sana kemudian bagaimana pengetahuan sosiologis yang hari ini teman-teman pelajari itu bekerja dan munculnya dari proses penelitian dengan metode ilmiah seperti ini. Oke, baik. Jadi paling tidak ada 5 step yang ingin saya tunjukkan kepada teman-teman, dan kita masuk ke masing-masing step, ya. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Nah, merumuskan masalah ini adalah satu hal yang paling penting. Penelitian itu bisa muncul kalau ada masalah. Jadi kalau tidak ada masalah, ya. Untuk apa penelitian? Lalu apa yang ditelusuri? Jadi merumuskan masalah. Poin penting yang perlu dicapai dalam tahap ini adalah kira-kira itu siapa dan apa yang ingin teman-teman teliti. Ya, karena itu nanti kemudian dia berurusan dengan konsep apa yang perlu kalian gunakan dan juga hal apa yang perlu kalian ketahui terkait dengan konsep tertentu. Siapa dan apa, kemudian cari konsep yang relevan. Dalam hal ini konsep itu bisa dipahami sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan realitas. Konsep itu misalnya seperti kursi, itu adalah dia konsep tapi dalam tataran yang sangat rendah. Kita bisa menjumpai sebuah benda yang terdiri dari alas yang ditopang 4 buah kaki dan dilengkapi dengan sandaran yang digunakan untuk duduk, itu adalah kursi. Nah, jadi kursi itu adalah menggambarkan, kata kursi menggambarkan konsep yang digunakan untuk menggambarkan benda tadi. Nah, ketika kita bicara tentang kursi, berarti kita tidak bicara tentang sesuatu suatu benda yang ditempelkan di dinding dan digunakan untuk menulis, yang mana itu biasanya kita kenali dengan nama papan tulis. Nah, konsep digunakan untuk membatasi. Kita sedang bicara kursi, tidak bicara tentang papan tulis. Kita sedang bicara tentang tingkat ekonomi, bukan tingkat partisipasi politik. Nah, karena keduanya ini berbeda. Nah, konsep ini memperjelas kita itu sedang bicara tentang masalah apa, dan sekaligus dia menjadi batasan konkret yang jelas. Oh, kita bicara ini bukan hal yang lain. Nah, itu ini harus tepat dan nantinya dioperasionalisasikan itu juga tepat juga. Secara rinci juga itu akan membantu kita punya fokus. Kita bicara penelitian kita soal apa dan siapa, itu mesti kita bisa mengatakan secara gamblang dan secara jelas. Jadi mudahnya adalah ketika teman-teman menguasai penelitian teman-teman akan bisa dengan mantap menjawab ketika ada orang bertanya, kamu penelitian tentang apa? Saya penelitian tentang ini. Ketika Anda menguasai, Anda akan bisa lebih mudah menjawab pertanyaan itu. Tapi ketika ditanya, ya saya meneliti soal ini sih, anak mudanya ya begini. Nah, tapi apa yang diteliti? Itu yang kemudian kadang, oh berarti kalau memang kalian ditanya, kalian meneliti apa dan siapa itu, kalian sudah menjawab, berarti kemungkinan teman-teman masih belum menguasai betul atau belum benar-benar memfokuskan penelitian kalian pada satu hal tertentu, satu titik tertentu. Nah, itu perlu dipastikan dulu.
Kemudian setelah rumusan masalah ketemu, misalnya teman-teman bicara tentang tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi. Lalu apa yang perlu dilakukan? Teman-teman perlu melakukan meninjau literatur, membaca sederhana itu. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah penelitian sosial itu tidak dapat dilakukan dari nol. Jadi meskipun kalian belum melihat secara penuh, kalian sudah ngintip sedikit-sedikit, kalian sudah tahu sedikit-sedikit, tapi kok kayaknya kurang yakin baru penelitian itu dilakukan. Carilah apa yang sudah diteliti orang lain. Kalian bicara tentang tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan. Apa yang sudah orang lain lakukan? Apa yang orang lain sudah teliti soal tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan? Lalu hubungan keduanya. Nah, itu kemudian apa saja hal yang berkaitan dengan konsep yang kita teliti? Tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan. Apa saja sih yang berkaitan dengan tingkat ekonomi dan pendidikan? Dari penelitian orang lain itu, apa yang bisa kita pelajari dari situ? Kemudian carilah peluang kira-kira apa yang masih belum diteliti. Karena tadi ya, untuk masuk mengikuti logika berpikir dari skema yang di awal tadi, hasil penelitian itu akan memicu penelitian selanjutnya. Nah, ketika kita mencari, sudah ada penelitian tentang A, B, C, penelitian tentang D belum. Nah, di sana kemudian kita bisa melakukan penelitian kita bahwa penelitian tentang ini belum pernah diteliti. Misalnya tingkat pendidikan di kalangan anak atau di kalangan remaja itu masih belum banyak diteliti. Sejauh ini penelitian masih pada level jenjang anak. Nah, itu kita bisa masuk di sana. Artinya ada gap gitu ya. Kemudian setelah itu apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah menentukan hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis adalah pernyataan spekulatif mengenai hubungan antar variabel. Variabel itu apa? Variabel atribut dari objek dengan variasi nilai. Dua hal tadi yang saya sampaikan kepada kalian, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi dia adalah variabel. Dia bervariasi, ada tinggi, ada sedang, ada rendah. Ada pendidikan dasar SD, ada pendidikan menengah SMP, ada SMP SMA, ada pendidikan tinggi universitas seperti kalian. Ada variasi nilainya. Nah, keterhubungan antara dua hal ini yang kemudian perlu kalian perlu kalian nyatakan dulu. Kira-kira ada hubungannya tidak sih atau seperti apa? Misalnya kalau contoh di atas adalah ketika kita meningkatkan jumlah lampu atau pencahayaan ketika masa seorang itu belajar, maka hal itu akan berimplikasi pada penurunan skor tes dari setiap peserta belajar. Nah, dalam tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi kita juga bisa menyusun itu. Bahwa semakin tinggi tingkat ekonomi maka akan semakin tinggi pula tingkat pendidikan seseorang. Nah, itu bisa jadi kita sampaikan sebagai kalimat hipotesis atau pernyataan spekulatif kita. Oke, baik. Kemudian ke bagian berikutnya, setelah kita melakukan penelitian literatur, kita tahu apa yang masih perlu untuk diteliti dan diperdalam, dan kemudian apa saja yang bisa sudah diteliti orang lain. Kita mau pilih metode yang akan kita gunakan. Jadi metode ilmiah itu ada dua, ada metode kuantitatif dan metode kualitatif. Ya. Yang pertama kuantitatif itu dia dikenali dengan cirinya datanya itu nanti berupa data angka, teman-teman bekerja dengan angka. Dia sifatnya luas karena pengumpulan data itu nanti dengan kuesioner disampaikan kepada responden dalam jumlah yang besar. Ya. Kemudian itu ya sampel dan sampelnya itu jumlahnya besar. Salah satu contohnya adalah metode survei yang nantinya akan teman-teman pelajari di semester 4. Dan harapannya di sini paling tidak teman-teman mengenali dulu di semester 1 ini bahwa ada dua jenis metode, dua jenis pendekatan metodologis penelitian, quality dan quantity. Kemudian selain metode quantity, ada metode kualitatif. Ya. Ketika metode kuantitatif itu datanya angka, metode kualitatif itu datanya berupa deskripsi, narasi, gitu ya. Ketika quantity itu bersifat luas, metode kualitatif itu bersifat mendalam, menggali cerita sedalam mungkin, cerita pengalaman hidup tentang sekelompok orang atau komunitas spesifik tertentu gitu. Salah satu contohnya adalah metode etnografi, itu nanti juga akan teman-teman pelajari di setidaknya semester berikutnya, semester 3 ada metode kualitatif nanti di mata kuliah metode penelitian kualitatif di semester itu gitu. Kemudian ketika penelitian sudah berjalan,
data sudah didapat, dianalisis, kemudian bagaimana cara merumuskan kesimpulan. Gambaran sederhananya adalah ketika teman-teman menggunakan metode penelitian kuantitatif, teman-teman perlu melakukan analisis statistik gitu ya, olah datanya dengan analisis statistik, kemudian menentukan apakah hasil olah data itu mendukung pernyataan spekulatif kalian atau hipotesis kalian atau tidak. Nah, di sana kemudian hasil itu bisa dicapai. Apakah dia itu hipotesis terbukti atau tidak. Kemudian kalau metode kualitatif, teman-teman bisa menggunakan proses coding, di mana melalui proses coding itu nanti teman-teman akan mendapatkan kata kunci. Nah, kata kunci inilah yang kemudian akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan sekaligus merumuskan kesimpulan. Nah, ada contohnya juga saya siapkan juga. Bentuk-bentuk contoh hasil akhir gitu ya. Ketika metode kuantitatif, teman-teman menyampaikan dugaan sementara, dugaan spekulatif, hipotesis. Di jawabannya di akhir, teman-teman bisa menyatakan bahwa semakin banyak jumlah lampu maka akan bukan semakin rendah nilai tes peserta. Seperti hipotesis di awal tadi, kalau misalnya kalian menduga apakah ada hubungan antara jumlah lampu dengan nilai tes, maka kemudian di sana di bagian ini teman-teman mendapatkan jawabannya. Sementara dalam metode kualitatif, ini salah satu contohnya adalah bagi kaum muda di Jakarta, mesin metal itu lebih bermakna sebagai cara untuk meningkatkan diksi alih-alih resistensi politik. Ini adalah soal bagaimana sekelompok orang memaknai sesuatu, yang mana dalam hal ini adalah musik. Oke, baik, sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya dulu? Oke, silakan, Desir. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya mau bertanya ini untuk pada saat kapan kita harus menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif itu sendiri. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Cecil. Kapan kita menggunakan metode kuantitatif dan kapan kita menggunakan metode kualitatif? Nah, di sini adalah berkaitan dengan apa yang ingin kita cari. Ketika kita ingin membuktikan hubungan dan kita perlu pendapat dari banyak orang, secara sederhananya ya, kita bisa menggunakan metode kuantitatif. Tapi ketika kita ingin menggali cerita atau narasi pendapat dari orang atau sekelompok orang yang sifatnya mendalam, kita bisa menggunakan metode kualitatif, sifatnya mendalam, deskriptif. Kira-kira begitu. Cukup jawab? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan atau belum? Kalau belum, saya lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, selain tadi ya langkah-langkah, ada etika yang harus diperhatikan. Paling tidak ada 7 poin menurut ASA 1971. Yang pertama, mulai dari mempertahankan objektivitas dan integritas penelitian, kemudian menghargai privasi dan harga diri subjek, kemudian melindungi subjek dari hal yang merugikan, kemudian 4, menjaga kerahasiaan, kemudian kelima, meminta persetujuan apabila data menyangkut hal yang privat, keenam, menjelaskan pihak yang terlibat kerjasama dalam sebuah penelitian, kemudian ketujuh, menjelaskan dukungan dana bagi penelitian yang dilakukan. Nah, dalam hal ini kerahasiaan itu menjadi poin penting, karena kita itu sudah merepotkan orang lain untuk kita tanyai, kita minta waktunya, kita mengganggu mereka. Bagaimanapun juga ketika mereka atau responden atau informan kita ingin rahasia privasinya itu dijaga, kita juga harus menghargai itu dan turut untuk menjaga privasi mereka. Kemudian konflik kepentingan ini juga harus dijaga, jangan sampai kemudian kita punya konflik kepentingan dengan subjek penelitian kita. Kita berada di pihak, misalnya kita adalah orang-orang yang pro dengan media digital, gitu ya. Kemudian kita tanya ke kenapa sih orang-orang kok tidak mau menggunakan media digital, mereka yang masih menggunakan media cetak, dan pendapat kita menjudge mereka. Nah, itu yang kemudian satu hal yang tidak baik, dan hasil penelitiannya nanti kemungkinan dia tidak akan objektif dan tidak akan menghasilkan pengetahuan yang sifatnya objektif dan bisa berlaku untuk secara konsisten untuk banyak orang. Kira-kira itu mungkin itu yang kemudian ini ada sedikit contoh
Ya, contoh perhitungan data analisis kuantitatif dengan chi-square, di mana di sini tujuannya adalah membuktikan apakah ada hubungan dari satu variabel dengan variabel lain. Kemudian selain itu, nah ini ada beberapa contoh subjek yang kira-kira bisa diteliti gitu ya. Ketika kita dengan kualitatif itu kan mencari cerita. Nah, ini ada 4 foto, masing-masing ada banyak orang, mereka berkumpul. Tapi mereka berkumpul itu untuk apa sih? Dan aktivitasnya apa? Kenapa berbeda? Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa diteliti dengan metode penelitian kualitatif melanjutkan pertanyaan dari sesi tadi. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Oke, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Saya mau bertanya mengenai etika dalam penelitian tadi. Mungkin ya, di situ tertulis poin nomor 7 itu menjelaskan dukungan dana bagi penelitian yang dilakukan. Nah, itu berarti kita sebagai peneliti apakah memang mengharuskan untuk memberikan sebuah hal tersebut atau mungkin ada hal lain mungkin Mas? Karena kan penelitian kan biasanya ya sukarela atau mungkin ya untuk hanya izin saja. Nah, ini ada poin yang menjelaskan untuk dukungan dana bagi penelitian itu maksudnya bagaimana? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya, Mas ya. Terkait dengan dukungan dana, pertama, itu adalah hal etika. Kita sudah dibantu, sederhana, kalau paling sederhana, kita sudah dibantu. Yang membantu kita supaya satu proyek riset ini bisa terwujud, itu tentu saja kita perlu memberikan apresiasi kepada mereka. Entah ada lembaga, kalau di lingkup kampus itu ada BPM, biasanya memberikan dana, perlu diapresiasi bahwa mereka sudah mengeluarkan modal ekonomi supaya kita bisa memenuhi logistik penelitian kita untuk kemudian mencetak kuesioner misalnya dan lain sebagainya. Nah, itu kita perlu memberikan apresiasi untuk mereka. Yang kedua, kita kalau nanti di bagian publikasi gitu ya, kita bisa menjelaskan juga funding ini dari mana. Karena dikhawatirkan funding itu nanti mempengaruhi, kira-kira dia mempengaruhi tidak sih, kira-kira hasil penelitian itu seperti apa. Ada kepentingan tidak di balik hasil penelitian itu tadi. Nah, itu yang kemudian supaya orang bisa tracking gitu ya. Dan ketika ternyata fundingnya adalah dari institusi pendidikan, berarti kemungkinan kepentingannya kepentingan edukasi, kepentingan pengetahuan, bukan kepentingan bisnis, bukan kepentingan politik. Nah, itu memperjelas konteks di balik proses produksi atau proses produksi pengetahuan atau penelitian itu fundingnya dari mana? Kira-kira ada potensi untuk menitipkan kepentingan atau tidak? Nah, itu bisa menjelaskannya di sana. Gitu. Cukup terjawab? Ya, baik. Kemudian apakah ada lagi pertanyaan terkait dengan proses metodologi dan juga etika penelitian? Tidak ada? Sudah jelas? Oke, baik. Kalau sudah jelas, mungkin sekian presentasi dan materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Kemudian saya persilahkan teman-teman nanti untuk mengunjungi situs kuliah LMS. Saya sudah sediakan kuis gitu ya di pada kolom minggu keempat ini, pada baris minggu keempat. Ini nanti materinya adalah terkait dengan mulai dari kesadaran sosiologis, imajinasi sosiologis sampai metode penelitian. Kuis ini silakan dikerjakan secara individual, semuanya terbuka. Saya tunggu sampai hari ini jam 3 sore. Besok pada minggu kelima kita akan bahas dulu, di awal pertemuan kita akan bahas dulu kuis ini, apa saja jawaban yang benar dari semua soal yang ada di kuis ini. Baik, kira-kira begitu teman-teman sekalian. Selamat siang, kita akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih.